Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyakit telinga ya, yaitu yang disertai dengan vertigo ya, namanya Meniere ya. Simak. Meniere adalah penyakit telinga ya, jadi yang disertai dengan vertigo biasanya ya. Jadi itu ada kelainan di telinga bagian dalam ya, tepatnya cairan endolimfa. Nah itu si cairan endolimfa itu berfungsi untuk keseimbangan sama yang pengubah getaran menjadi suara ya. Jadi ada masalah di cairan endolimfanya. Jadi penyebabnya itu di telinga bagian dalamnya, si cairan endolimfanya menumpuk ya, jadi menutup pendengarannya. Ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan Meniere ini. Yang pertama itu usia di antara 20 sampai 60 tahun ya. Jadi kalau di usia kurang dari 20 biasanya jarang terjadi. Terus ada riwayat keluarga ya. Jadi ada keturunan, misalnya bapak ibunya kena Meniere. Nah, si anaknya bisa kena Meniere juga ya. Yang ketiga ada penyakit autoimun ya, seperti lupus, rheumatoid, dan banyak lagi ya. Yang pokoknya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh si sel darah putihnya menyerang sel normal, itu bisa menyebabkan Meniere juga ya. Terus ada juga penderita infeksi ya, seperti sifilis juga bisa terkena Meniere. Yang pernah cedera di kepalanya, jadi pernah kebentur atau kecelakaan, itu juga bisa terkena Meniere ini ya. Penderita ketidakseimbangan hormon juga bisa terkena Meniere. Yang punya penyakit migrain juga bisa kena ya. Yang punya alergi makanan itu juga bisa terkena Meniere ini ya. Nah, cirinya apa sih Meniere ini? Yang pertama yang paling kelihatan itu selain sakit telinga ya, itu vertigo ya. Jadi vertigo itu serasa bumi itu muter ya, sekeliling itu muter. Biasanya menyerang 2 kali ya, antara 20 menit sampai 12 jam, itu 2 kali biasanya kalau Meniere itu seperti itu ya. Ada vertigonya ya. Terus yang kedua ada tinnitus ya. Tinnitus itu berdenging ya. Selain vertigo, sakit telinga dan berdenging juga ya, itu bisa kemungkinan Meniere ya. Yang ketiga itu rasa penuh di telinga ya. Jadi telinga itu kayak kesumbat gitu ya. Kesumbat itu kemungkinan juga Meniere ya. Terus kadang-kadang hilang pendengaran ya. Bisa hilang, terus ada lagi, hilang, ada lagi. Sampai ada yang sampai permanen ya Meniere ini. Selain gejala utama yang tadi, kadang-kadang disertai gejala-gejala lain ya, seperti gangguan keseimbangan ya. Misalnya kita jalan-jalan, paling terkena Meniere kita tahu jatuh ya. Nah itu keseimbangannya enggak benar ya. Terus kadang-kadang sakit kepala ya, gejala lainnya mual dan muntah ya, kadang-kadang mual gitu karena vertigo gitu ya, atau pengen muntah. Dan ini juga bisa mempengaruhi penglihatan ya, kadang-kadang penglihatan kita tuh kabur ya kalau kena Meniere ini, bagian vertigo ya. Terus gelisah ya, jadi tubuhnya tuh gemetar ya kalau kena Meniere. Kadang-kadang keluar keringat dingin. Nah itu gejala lainnya ya, meskipun gejala utama yang tadi ya, vertigo, tinnitus. Nah itu gejala utamanya, dan lain-lainnya itu gejala penyerta ya, atau gejala kadang ada kadang enggak ya. Nah gimana cara mengatasi Meniere ini ya kalau misalnya kita terkena ya? Meniere ini adalah penyakit yang ini ya, kalau dibiarin tuh tambah parah ya. Jadi pengobatannya juga paling meringankan gejala ya, agak susah kalau Meniere ini ya. Bagusnya kalau terkena Meniere mending ke dokter ya.
nanti ke dokter itu ada obat-obatnya ya, misalnya obat mual ya, kalau kita kena mual nanti dikasih obat mual ya, anti mual ya sama dokter ya. Biasanya untuk mengurangi rasa berputar saat vertigo obat mualnya itu ya. Terus obat diuretik ya, nah ini untuk mengatasi kelebihan endolimpa ya, karena miniar ini karena endolimpa di dalam, jadi nanti diatasi dengan obat diuretik ya. Meskipun banyak jenisnya, nanti kalau di dokter itu biasanya disesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Yang ketiga dikasih juga gentasimin ya, gentasimin itu biasanya untuk infeksi bakteri ya. Nah nanti itu untuk supaya vertigonya nggak tambah parah, yang dikasih itu juga ya. Terus kortikosteroid ya, kortikosteroid biasanya untuk meredakan iritasi ya, supaya tidak kehilangan pendengaran kita ya kalau terkena miniar. Kalau dengan obat-obatan tidak bisa, biasanya ada terapi juga ya. Ini terapinya bisa dengan terapi rehabilitasi saraf vestibular, itu biasa untuk meredakan gejala vertigo, bisa di pusat terapis ada ya. Terus miniat ya, terapi miniat namanya, untuk meringankan vertigo, denging dan rasa penuh pada telinga, jadi itu untuk menguranginya ya. Biasanya miniat itu pakai alat ya, alat untuk memberi tekanan pada telinga tengah agar cairan si endolimpanya berkurang ya, jadi supaya tidak tambah parah miniarnya ya. Yang ketiga itu bisa dengan alat bantu dengar juga ya, bisa untuk memulihkan fungsi pendengaran kita ya, supaya enggak terganggu. Kalau dengan dua itu gagal juga, biasanya pakai operasi ya, itu cara terakhir. Yang pertama bisa dengan bedah kantung endolimpa ya, jadi si cairan endolimpanya dikempisin, terus nanti dipasang tabung kecil ya untuk menguras kelebihan cairan endolimpanya ya, itu namanya bedah kantung endolimpatik ya. Yang kedua bisa juga dengan operasi pemotongan saraf vestibular, jadi si sarafnya dipotong biar nggak terjadi vertigo ya. Yang ketiga juga bisa dengan labirintektomi ya, itu biasanya untuk mengangkat telinga tengah bagian dalam ya, jadi bagian telinga dalam. Jadi itu biasanya kalau fungsi pendengarannya sudah tidak berfungsi ya, harus diangkat aja gitu ya, biar tidak terjadi vertigonya dan miniarnya ya. Nah apa sih yang bisa untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya biasanya kalau nggak mau terkena miniar, itu batasi konsumsi makanan dan minuman yang banyak garamnya ya. Jadi disesuaikan aja ya, jangan berlebihan. Misalnya kita suka asin, wah semuanya pakai garam, ya enggak juga ya. Disesuaikan aja ya, secukupnya aja, jangan berlebihan biar enggak terkena miniar. Yang kedua juga kurangi mengkonsumsi minuman dan makanan yang mengandung kafein dan alkohol ya. Kafein itu bisa dari teh, kopi, minuman soda, minuman berenergi ya. Nah, itu ada kafeinnya, jadi jangan terlalu banyak ya. Misalnya kopi kita satu hari bisa 10 gelas ya, jangan ya. Misalnya paling banyak 2 gelas pagi misalnya, sama sore boleh. Kalau bisa 1 gelas aja ya, jangan terlalu banyak biar nggak terkena miniar ya. Terus yang ketiga berhenti merokok ya, karena merokok itu sebenarnya merugikan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penyakit telinga yang disertai vertigo ya, itu khususnya miniar ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.